tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan karunia-Mu Tuhan, karena di tahun 2021 ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan ya Tuhan, baik dari kakak guru sekolah minggu, pemusik, dan adik-adik sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah ini, kiranya ibadah ini bisa berkenan Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu dan kakak guru sekolah minggu dan untuk semuanya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu gak sih kalau misalnya hari ini adalah ibadah sekolah minggu pertama di tahun 2021. Nah, kakak itu mau tanya, siapa di sini adik-adik yang sudah punya cita-cita untuk dicapai di tahun 2021? Aku. Nah, kakak itu mau bilang, apapun cita-cita adik-adik yang adik-adik ingin capai, adik-adik pasti bisa mencapainya. Karena apa? Karena adik-adik punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, tapi ada syaratnya adik-adik. Adik-adik pasti sering mendengar, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, sama seperti itu adik-adik. Kalau adik-adik punya cita-cita, adik-adik punya mimpi, setinggi apapun itu, tapi kalau adik-adik tidak mengandalkan Tuhan, adik-adik tidak akan bisa mencapainya. Jadi, adik-adik harus menggantungkan harapan adik-adik, cita-cita adik-adik ke dalam tangan Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan ke seluruh dunia, aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang menyelamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, terang aku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Abang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah minggu kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena
agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hadirin sekalian, dipersilahkan dulu titah untuk kita pada ibadah minggu ini dari titah ke-7. Demikian bunyinya. Titah ke-7, jangan berzina. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-7, jangan berzina. Dalam bahasa Batak dikatakan patih papituhon unak ko mangalak. Patih papituhon unak ko mangalak. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, abang sama kakak Ito mau ngajarin adik-adik 1 buah lagu. Dan abang yakin kalian pasti sering ngedenger lagu ini. Oke, abang mau minta supaya adik-adik ikut berjoget, dan kalau perlu minta papa mama supaya ngerekamin adik-adik. Oke, nanti akan abang kasih poin buat adik-adik yang mengirimkan videonya. Oke, sekarang abang mau ngajak adik-adik supaya kita bernyanyi. Aku mau bernyanyi. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Dengan merendahkan hati, kita akan mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah
tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Amang pendeta akan bacakan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ulangi bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam bahasa Batak dikatakan ai argado hamu ditobus. Di bawah ini pasangan hamu madebata marhite-hite dari muna dohot marhite-hite tot dimuna ai debatado napunai. Jadi adik-adik sekalian, bahwa kita telah ditebus dan dikatakan harganya mahal dengan apa? Dengan darah Kristus yang tercurah di Golgota. Dia mati di kayu salib, maka kita ditebus dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dialah disebut dengan anak domba Allah. Nah, karena itu kita ini adalah milik dan kepunyaan Tuhan, maka kita harus persembahkan tubuh kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan hari, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta persilahkan duduk kembali. Adik-adik, kemarin kita baru merayakan
sekolah minggu, sekarang kita akan memasuki warta sekolah minggu. Untuk warta sekolah minggu yang pertama, Abang, Kakak Ito, dan kakak guru sekolah minggu lainnya mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru ini kita menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Untuk yang kedua, Abang mau kasih tahu nih untuk adik-adik sekolah minggu, kalau ibadah online sekolah minggu sudah dimulai kembali. Jadi habis minggu ini, minggu depan ada lagi ibadah yang akan dipimpin oleh Kakak Evelyn. Oke adik-adik, kita masuk ke warta yang ketiga. Minggu ini titah yang ke-8 dan minggu depan titah kita yang ke-9. Nah adik-adik dihafalkan ya titah dan ayat bulanannya, supaya adik-adik yang belum menjadi anak sekolah minggu terbaik di Natal kemarin bisa menjadi anak sekolah minggu terbaik di Natal tahun ini. Oke adik-adik, untuk warta yang keempat, untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini, kakak abang mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga adik-adik bisa menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus, orang tua, teman-teman, dan juga kakak abang guru. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan di tahun yang baru ini Bapa, tahun 2021. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Bapa, terima kasih untuk semua berkat yang telah Engkau berikan di tahun kemarin Bapa, dan kami siap untuk menyambut tahun 2021. Bapak yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami yang akan memulai tahun ajaran baru. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Bapak dalam setiap pekerjaannya. Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, supaya mereka dapat mencukupkan kebutuhan kami. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak. Tuhan yang memberkati, kiranya virus corona benar-benar segera hilang dari Indonesia, bahkan dari dunia ini Bapak, sehingga kami dapat beraktivitas seperti semula. Kami dapat ke sekolah, bertemu dengan teman-teman kami dapat bersekolah minggu di gereja kami dapat bertemu dengan teman-teman kami tanpa menggunakan masker, tanpa takut untuk terkena virus. Tuhan yang memberkati Bapak, kami yakin dan percaya bahwa saat itu akan datang Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan mengenapi janjinya. Bapak yang baik, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati hati kami, supaya hati kami tertuju pada Tuhan Yesus saja. Bapak, berkati kami untuk mau duduk diam, untuk mau mengerti, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan percayakan pada kami anak-anak-Mu. Sekarang kami mau menjadi anak-anak terang, kami mau mengasihi seperti firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menjadi anak Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar rencana Tuhan yang terjadi bukan rencana kami. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami katakan amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anaknya. Kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari bumi. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita angkat pujian Aba panggil Kau ya Bapa.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Amang Pendeta berdoa adik-adik sekalian sehat-sehat di rumah. Pada hari minggu ini firman Tuhan untuk kita dalam ibadah minggu ini tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Adik-adik yang di rumah dibuka Alkitabnya, Amang Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hingga demikian membaca firman Tuhan. Topik minggu ini adalah hidup rendah hati seperti Kristus. Ya, hidup rendah hati seperti Kristus. Kita ulangi sama-sama. Hidup rendah hati seperti Kristus. Adik-adik sekalian, tujuan utama hidup kekristenan adalah menjadi seperti Kristus, ya, menjadi seperti Kristus. Setiap orang Kristen harus meneladani Kristus di dalam hidupnya dan mengikuti jejak hidupnya, sehingga apa? Kita semakin serupa dengan Tuhan. Karena keberdosaan jatuhnya Adam dan Hawa pada awal penciptaan di dalam dosa, yang terjadi adalah rusaknya kesegambaran manusia dengan Tuhan. Nah sekarang bahwa Yesus yang telah mengangkat kita dari dosa, dari kegelapan, nah sekarang kita harus memperbaiki kesegambaran kita dengan Tuhan melalui apa? Melalui perbuatan kita dan juga perkataan kita. Nah, apa saja yang harus kita teladani, ya, dari Tuhan Yesus? Apa saja yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus? Salah satunya adalah kerendahan hati, ya. Itulah yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus. Salah satunya adalah kerendahan hati. Banyak sebenarnya yang harus kita teladani, tapi salah satunya adalah kerendahan hati. Alkitab mengatakan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7, dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan
dan menjadi sama dengan manusia. Nah, itu terjadi karena apa? Karena Tuhan itu memiliki kerendahan hati. Dia mau turun dari surga, dia mau menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Itu hanya boleh dilakukan karena ada kerendahan hati. Jadi adik-adik sekalian, Yesus Kristus itu adalah pribadi yang rendah hati, ya, pribadi yang rendah hati. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Dan hanya hal tersebut hanya boleh dilakukan oleh yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak semata-mata memikirkan dirinya sendiri, ya, atau dia hanya mencari puji-pujian dari orang lain, ya, sehingga apa? Seseorang yang selalu mencari puji-pujian dan memikirkan diri sendiri, maka dia akan menganggap dirinya lebih utama daripada orang lain. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang rela, ya, yang rela melayani karena menyadari bahwa dirinya adalah hamba, ya, bahwa dirinya adalah hamba. Jadi harus memiliki kerendahan hati. Nah, salah satu daripada kerendahan hati itu adalah hidup di dalam damai, ya, hidup di dalam damai. Hidup di dalam damai itu lebih penting dan lebih indah, lebih menyenangkan, adik-adik sekalian. Hidup di dalam damai, ya, kita berdamai dengan saudara kita, berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita, berdamai dengan orang tua, terlebih juga berdamai dengan diri kita sendiri, ya. Jadi hidup rendah hati itu akan menghasilkan hidup yang damai bersama dengan orang lain, dan hidup damai itu lebih indah dan lebih menyenangkan dari segala sesuatu. Nah, kita tonton dulu YouTube-nya, ya, bagaimana seseorang itu hidup berdamai walaupun kepadanya dilakukan sesuatu yang menjengkelkan dia, tapi dia harus rendah hati dan mau berdamai dengan siapa. Kita tonton. Oh
sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi sehati, sepikir itu bukan berarti semuanya menjadi sama idenya, bukan. Tetapi kita dipersatukan di dalam satu kasih, ya, kita dipersatukan dalam satu jiwa dan satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pembangunan tubuh Kristus, ya, yaitu gereja di tengah-tengah dunia ini. Tujuannya apa? Tujuannya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Yang kedua, hidup rendah hati seperti Kristus memampukan anak-anak sekolah minggu Raja Wali hidup untuk tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, ya. Tidak mencari kepentingan sendiri. Jadi kalau apapun yang kita lakukan, jangan supaya kita dipuji, ya, dianggap jago, ya. Itu sia-sia semuanya. Tetapi yang terutama kita melakukannya dengan tulus, kita melakukannya dengan ikhlas, ya, tanpa pamrih, ya. Kita harus percaya bahwa nama kita tertulis di surga. Jadi jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, ya. Kalau kita misalnya juara di kelas kita dipuji, itu mah enggak apa-apa. Tetapi kalau perbuatan kita itu membuat kita menjadi sombong, nah itu yang salah, adik-adik sekalian. Nah, yang ketiga, hidup rendah hati seperti Kristus memampukan anak-anak sekolah minggu Raja Wali hidup dengan menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Menganggap, melihat yang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri, ya. Kita sudah utama sebenarnya, tapi orang lain itu harus lebih utama, ya. Harus lebih utama dari diri kita sendiri. Sama seperti Kristus yang melihat kita berharga di matanya, sehingga dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Nah, demikian juga kita, ya. Demikian juga kita harus melihat orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri, ya. Dia harus lebih utama. Misalnya kalau ada kursi tinggal satu, ya kita harus menganggap orang lain itu lebih utama dia duduk, ya. Dia harus lebih utama daripada kita. Jangan menganggap diri kita itu lebih utama. Nah, yang keempat dikatakan hidup rendah hati seperti Kristus memampukan anak-anak sekolah minggu Raja Wali hidup dengan memikirkan kepentingan tiap-tiap orang lain, ya. Jadi tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain juga, dan itu yang terpenting, ya. Bagaimana kita memikirkan kepentingan orang lain, tidak hanya kepentingan yang penting kita selamat, bukan, tapi harus dipikirkan kepentingan orang lain. Yang kelima, hidup rendah hati seperti Kristus memampukan anak sekolah minggu Raja Wali hidup bersama dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Hidup bersama, persekutuan di dalam kasih, persekutuan yang indah, ya, saling mengasihi, saling mencintai, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Tidak ada niat untuk memecah belah, tetapi hanya untuk membuat persatuan dan kesatuan di dalam kasih aja. Itu tujuan kehidupan kita. Jadi adik-adik sekalian yang berada di rumah masing-masing, firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita pentingnya kerendahan hati. Kita diajari untuk menyadari bahwa untuk menjadi berguna dan berbuah dalam kehidupan ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Setiap saat anak-anak sekolah minggu diajak untuk meneladani Kristus, yaitu dengan apa?
hidup dengan rendah hati. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Kita bisa sekolah, kita memiliki orang tua yang baik, ya, dan lain sebagainya. Semuanya berasal daripada Tuhan. Karena itu harus hidup menjadi rendah hati. Seperti apa contoh rendah hati? Kerendahan hati itu seperti padi yang semakin bernaas, dia semakin merunduk, ya. Dia semakin merunduk. Kalau padinya semakin bernaas, dia semakin merunduk. Tapi kalau padinya, bulirnya itu nggak bagus, dia akan berdiri. Ya, dia akan berdiri tegak. Tetapi kalau bulirnya itu bernaas, berisi dengan baik, dia akan semakin merunduk. Adik-adik sekalian, itulah orang yang rendah hati. Nah, mari kita sama-sama mengucapkan tema atau topik minggu ini. Hidup rendah hati seperti Kristus. 1, 2, 3. Hidup rendah hati seperti Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, di hari minggu pertama di mana kami mulai beribadah, kami telah disapa firman Tuhan untuk selalu hidup di dalam kerendahan hati, meneladani Kristus Tuhan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, berikan kepada mereka kegembiraan dan kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan berkat-berkat rohani dan jasmani, demikian juga orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan bahwa ke berbagai daerah telah dibagikan oleh pemerintah vaksin untuk sakit pandemi virus corona saat ini. Kiranya vaksin yang telah dibagikan berjalan dengan baik, ya Tuhan. Dan setiap orang yang telah disuntikan boleh memiliki imunitas terhadap penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kiranya itu boleh berjalan dengan baik, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik, ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh keluar dari keterpurukan sekarang. Bapa dalam surga, di minggu kedua di 2021 ini, di mana kami sekolah minggu KBP Raja Wali memulai ibadah, Tuhan menyertai kami di dalam menjalani tahun 2021 ini, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dalam setiap aktivitas kami Tuhan hadir. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Abang Santa Kai minta supaya adik-adik mempersiapkan persembahannya dilipat yang baik, karena itu buat Tuhan. Oke, sekarang Abang Santa Kai mau mengajak adik-adik supaya kita bernyanyi lagu Jangan Lelah. Oh
sekolah minggu yang di rumah, Mang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta mewakili seluruh majelis dan juga pelayan ibadah mengucapkan kepada adik-adik sekolah minggu sekalian, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Kiranya kita tetap sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.